Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Maulana Hidayat dari kelas 11D, dan di sini saya akan mengerjakan tugas remedial matematika yang menjelaskan tentang diagram pencar. Dan selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu diagram pencar. Definisi dan konsep dasar. Diagram pencar atau juga dikenal sebagai scatter plot atau diagram scatter merupakan representasi grafis berupa kumpulan titik-titik yang memetakan pasangan data bivariat. Data bivariat terdiri dari atas dua variabel kuantitatif yang dikumpulkan dari subjek yang sama dengan menyajikan titik-titik koordinat di atas bidang kartesius. Kita dapat mendeteksi keberadaan pola linier atau non-linier serta struktur hubungan di antara keduanya secara instan tanpa perhitungan yang rumit. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel bebas dan terikat. Variabel bebas atau X definisi sering disebut dengan variabel independen atau penjelas explanatory variable. Variabel ini diposisikan pada sumbu mendatar atau sumbu horizontal atau absis. Nilainya diasumsikan dapat berdiri sendiri atau mempengaruhi perubahan pada variabel lainnya dalam studi analisis. Lalu yang kedua itu ada variabel terikat atau Y. Definisi sering disebut dengan variabel dependent atau responses variable. Variabel ini diposisikan pada sumbu tegak atau sumbu vertikal atau ordinat. Nilainya diamati untuk melihat apakah ia berubah seiring perubahan nilai variabel bebas atau X. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa harus menggunakan diagram pencar. Yang pertama itu deteksi hubungan. Menentukan secara visual apakah terdapat hubungan korelasi yang nyata antara variabel X dan variabel Y, baik bersifat searah maupun bersifat berlawanan arah. Yang kedua itu temukan outlier, data atau pencilan secara mudah, yaitu titik-titik data ekstrim yang berada sangat jauh dari cluster atau sebaran pola data umum. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ada identifikasi tren, yaitu membantu analisis memilih jenis yang tepat untuk regresi, misalnya pola garis yang lurus atau linier, atau kurva lengkung yaitu non-linier. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan arah hubungan korelasi. Nah, korelasi ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada korelasi positif atau arah searah. Terjadi jika pertambahan nilai pada variabel X cenderung diikuti dengan kenaikan nilai pada variabel Y. Pada diagram pencar, titik-titik data akan membentuk arah kemiringan naik dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Yang kedua itu ada korelasi negatif, arah berlawanan. Terjadi jika pertambahan nilai variabel X justru diikuti dengan penurunan variabel Y, nilai variabel Y. Representasi grafisnya memperlihatkan tren titik-titik yang bergerak menurun dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu ada tanpa korelasi. Terjadi jika tidak ada hubungan sistematis antara kedua variabel, titik-titik seberang data pada koordinat kartesius, tersebar acak atau melingkar tanpa membentuk kecenderungan acak ataupun pola grafik tertentu.
Lalu di sini saya akan menjelaskan kekuatan hubungan data. Kekuatan korelasi ditentukan dari seberapa rapat atau dekat sebaran titik-titik koordinat data di sekitar pola garis tren utamanya. Kekuatan korelasi ini ada dua, yaitu korelasi kuat dan korelasi lemah. Korelasi kuat ini jika titik-titik data cenderung mengelompok sangat dekat, membentuk garis lurus yang solid, menandakan tingkat korelasi tinggi. Lalu, korelasi lemah itu jika titik-titik data tersebar sangat renggang dan melebar, meskipun arah umumnya masih terlihat naik atau secara samar. Lalu di sini saya ada 4 contoh ya teman-teman. Ada contoh contoh korelasi kuat dan korelasi lemah. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan langkah membuat diagram pencar. Langkah pertama itu kumpulkan data. Siapkan sekumpulan data berpasangan atau bivariat hasil observasi dari objek riset Anda. Langkah kedua yaitu identifikasi variabel. Tentukan variabel bebas atau X dan variabel terikat Y secara cermat berdasarkan teori logika. Lalu langkah yang ketiga, rancang sumbu. Gambarkan sumbu kartesius sesuaikan pembagian skala nilai agar memuat seluruh rentang data. Lalu langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu plot dan analisis. Gambarkan titik koordinat X dan Y untuk setiap data tunggal, lalu baca pola tren yang terbentuk. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus, jam belajar, dan nilai. Di sini tuh ada 5 contoh studi kasus, yaitu pertama ada siswa A. Waktu belajar mandiri atau sumbu X-nya itu 2 jam. Nilai ujian akhir atau sumbu Y-nya itu 60. Maka pasangan koordinat X dan Y-nya itu 2,60. Lalu yang kedua ada siswa B. Waktu belajar mandiri atau sumbu X-nya itu ada 4 jam. Lalu nilai ujian akhir atau sumbu Y-nya itu ada 70. Maka pasangan koordinat X dan Y-nya itu adalah 4,70. Lalu yang ketiga ada siswa C. Waktu belajar mandiri atau sumbu X-nya itu ada 6 jam. Nilai ujian akhir sumbu Y-nya itu adalah 85. Maka pasangan koordinat X dan Y-nya itu adalah 6,25. Lalu yang keempat itu ada siswa D. Waktu belajar mandiri atau sumbu X-nya itu ada 8 jam. Nilai ujian akhir atau sumbu Y-nya itu ada 90. Maka pasangan koordinat X dan Y-nya itu adalah 8,90. Lalu yang terakhir itu ada siswa E. Waktu belajar mandiri atau sumbu X-nya itu ada 10 jam. Nilai ujian akhir sumbu Y-nya itu ada 98. Maka pasangan koordinat X dan Y-nya itu adalah 10,98. Lalu saya akan menjelaskan visualisasi tren dan model matematika. Persamaan garis regresi berdasarkan plot data real di samping diperoleh arah sebaran yang cenderung naik dengan korelasi linear positif kuat. Pola tersebut dapat kita dekati dengan menyusun pemodelan matematika menggunakan garis regresi linear yang sederhana. Lalu di sini tuh ada contohnya ya teman-teman. Sekian tentang penjelasan saya tentang diagram pencar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.